Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rizky Aulia, NIM F1E119042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni mengenai konsep Electronic Supply Chain dalam mata kuliah Supply Chain Management. Supply Chain Management atau ESCM sendiri merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha untuk memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasok bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam konsep produksi. Lalu ada pula konsep dasar dari ESCM. Dalam merencanakan sebuah ESCM, sebuah perusahaan harus memperhatikan 3 prinsip dasar, yakni yang pertama, melihat bahwa hakikat informasi dalam hal ini harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventory atau biaya terbesar rata-rata perusahaan, maka informasi harus diperlakukan sama persis dengan manajemen inventory. Yang kedua, dari ketiga unsur seperti biaya, kecepatan, dan kualitas, persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Informasi yang mengalir dari mitra usaha ke perusahaan dan sebaliknya harus sedemikian rupa sehingga benar-benar memberikan manfaat yang signifikan terhadap proses penciptaan dan penyebaran produk atau jasa yang menciptakan value. Dan yang ketiga, manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Lalu ada pula aliran penting dalam ESCM. Terdapat 3 aliran penting dalam sebuah ESCM. Yang pertama yakni aliran produk secara fisik, aliran uang sebagai bukti pembayaran, dan aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Lalu ada pula aspek dalam mengembangkan ESCM. Dalam mengembangkan sebuah ESCM, perusahaan harus memperhatikan beberapa aspek seperti consumer management, katalog manajemen, order manajemen, delivery manajemen, dan inventory manajemen. Yang pertama adalah consumer management, di mana tugas utama dari consumer management ini sendiri yakni untuk mengelola hubungan perusahaan dengan konsumen dan calon konsumen. Dan bagi konsumen baru biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan juga mudah. Dalam aspek consumer management ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni registration, credit processing, consumer fulfillment history, dan account maintenance. Lalu selanjutnya ada katalog manajemen. Katalog manajemen ini biasanya untuk memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Calon konsumen ataupun pelanggan di dunia maya biasanya harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Dan dalam aspek katalog manajemen ini juga dibagi menjadi 4, yakni product description, sample, availability, dan price. Selanjutnya ada order management. Biasanya setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali beragam produk dan juga jasa yang ditawarkan, maka akan dilanjutkan dengan melakukan pemesanan atau order. Dan perusahaan juga harus yakin terlebih dahulu bahwa pembayaran akan diterima dari konsumen. Di sini dalam aspek order management dibagi menjadi 4 bagian, yakni 4 bagian atau 4 tahap, yakni order accounting dan statement, web enable call center, payment processing, dan sales reporting. Lalu ada aspek delivery management. Pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen. Untuk barang digital biasanya itu pengirimannya dilakukan melewati email, download atau FTP, dan sebagainya. Sedangkan barang yang berbentuk fisik biasanya dibutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kurir. Dan dalam hal ini
beberapa informasi yang diperlukan yaitu seperti tanggal produk diambil, kurir yang dipercayakan untuk mengambil produk, tipe pengemasan atau packaging, dan juga durasi pengiriman dan sebagainya. Dan pada aspek ini dibagi menjadi 4, yaitu source, product and delivery service, track and trace, merge in transit and installation service, dan delivery. Dan aspek yang terakhir yakni inventory management. Berdasarkan dari order management dan juga delivery management, perusahaan harus mengatur pengambilan barang di gudang, dan inventory management ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Dan inti dari pengolahan inventory ini yaitu kapan atau waktu pengambilan dari produk dan pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak atau kuantitas produk yang harus diambil. Dan dengan memperhatikan berbagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss, dan sebagainya. Dan semua proses atau aspek ini akan berakhir pada business operation management. Dan 5 modul atau 5 aspek ini harus saling terintegrasi di dalam sebuah rangkaian Electronic Supply Chain Management atau SCM. Orientasinya yaitu seperti untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dinyatakan secara eksplisit atau transaksi jual beli yang dibuat bersama sehingga tercapailah kepuasan konsumen. Dan yang terakhir adalah penentuan penerapan ESCM. Ketika akan menerapkan ESCM, sebuah perusahaan haruslah mempertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor teknologi, organisasi, dan juga lingkungan, guna untuk mengevaluasi, adopsi, dan implementasi sebuah inovasi informasi teknologi. Yang pertama adalah konteks teknologi. Konteks ini berhubungan dengan persepsi pengadopsi atas teknologi di perusahaannya, yang dibagi menjadi 2, yakni perceived benefits dan juga perceived cost. Perceived benefits sendiri merupakan manfaat yang diberikan dari sebuah inovasi teknologi, yakni seperti fasilitas pertukaran informasi kepada rekan kerja dan konsumen. Sedangkan perceived cost ketika akan menerapkan SCM ke dalam sebuah perusahaan, yang perlu diperhatikan yakni seperti biaya implementasi, investasi dalam operasi, biaya pengaturan, dan juga biaya pelatihan pegawai. Lalu konteks organisasi. Konteks organisasi ini merupakan penjelasan dari karakteristik organisasi, termasuk ukuran dan cakupan organisasi, struktur organisasi, dan juga kualitas sumber daya manusia atau SDM. Konteks ini dibagi menjadi 3, yakni firm size, top management support, dan juga absorptive capacity. Yang pertama, firm size, merupakan perusahaan. Firm size ini biasanya perusahaan yang besar lebih suka menerapkan teknologi terbaik bagi organisasinya yang disesuaikan dengan kemampuan penyimpanan, fleksibilitas, dan kemampuan mengendalikan risiko. Lalu ada top management support. Di sini peran direksi sangat menentukan sebuah penerapan teknologi dalam perusahaannya, karena direksi yang mengarahkan, memastikan motivasi seluruh perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang akan diterapkan ke dalam perusahaan. Lalu yang terakhir, absorptive capacity. Dalam sebuah kemampuan organisasi, dalam memahami dan memanfaatkan situasi yang terjadi di luar dan dalam perusahaan, hal ini berkaitan dengan mempersiapkan segala aspek seperti kesiapan pegawai menghadapi penerapan teknologi informasi yang baru. Dan perusahaan dengan absorptive capacity ini biasanya akan dengan baik mempunyai kemampuan mempelajari SCM dari perusahaan sendiri maupun milik rekan kerja, sehingga akan muncul inisiatif antar kedua perusahaan untuk saling menyesuaikan teknologi SCM-nya. Lalu yang terakhir, konteks
lingkungan. Konteks lingkungan ini biasanya berhubungan dengan cara memperlakukan partner, konsumen, kompetitor, dan juga pemerintahan. Dibagi menjadi dua, yakni trading partner influence dan juga competitive pressure. Yang pertama, trading partner influence, di mana penerapan ESCM juga perlu memperhatikan kemampuan rekan kerja dalam bidang teknologi agar terbentuk kemampuan jangka panjang antar perusahaannya. Lalu yang terakhir, competitive pressure, yakni memiliki competitive advantage dibanding perusahaan lain karena adanya sebuah teknologi yang menjadi keinginan setiap perusahaan. Dan SCM dapat dilihat sebagai sebuah pelayanan yang diberikan kepada konsumen karena membentuk competitive advantage tersendiri bagi perusahaan. Dan sebuah perusahaan yang menerapkan SCM dengan segera akan memiliki kemampuan tersendiri baik bagi perusahaan atau rekan kerjanya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.